Ya, sampai jumpa lagi teman-teman, para pejuang UT dimanapun teman-teman semua berada. Teman-teman, pagi ini saya ingin sedikit sharing ya, cerita mengenai pengantar ilmu hukum. Jadi kita sama-sama belajar ya. Bagi saya juga saling untuk mengingat-ingat kembali, dan juga buat teman-teman yang baru masuk di program studi ilmu hukum juga bisa kembali membuka buku ataupun searching-searching di internet mengenai pengantar apa saja yang masuk dalam pengantar ilmu hukum. Nah, oke, kita mulai ya. Jadi sebenarnya kalau kita hidup di dalam masyarakat itu pasti ada sesuatu norma atau panduan ya yang dijadikan sebagai pegangan atau tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebagaimana disampaikan oleh ahli hukum ya, atau filsafat lama itu ya, Cicero bilang, jadi di mana di situ ada manusia atau masyarakat, di situ juga ada hukum. Nah, sebenarnya sebelum kita bicara mengenai hukum, kita bicara mengenai norma itu sendiri. Nah, norma itu apa sih? Norma itu adalah suatu panduan ya, aturan yang untuk menjaga suatu kita terjemahkan bebas ya bicaranya. Jadi untuk menjaga suatu masyarakat itu dapat hidup dengan harmonis semacam itu. Nah, norma itu sendiri pada dasarnya teman-teman diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 4 ya. Ada 4. Jadi norma-norma yang ada di secara teori yang dijelaskan di dalam pengantar ilmu hukum itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah norma agama. Jadi kehidupan manusia ini diatur di dalam norma agama, dan di dalam norma agama itu sendiri menganut mengenai, ini bicara agama apapun ya. Jadi di situ dijelaskan mengenai aturan atau larangan bagi manusia ya, yang sumbernya dari Tuhan itu sendiri, di mana apabila orang yang melanggar norma agama itu sanksinya apa ya, berupa hukuman itu, pelanggaran itu disebut dengan dosa. Dan dalam hal ini tidak ada sanksi yang konkret ya. Jadi tidak ada sanksi yang konkret. Jadi sanksinya ya hubungan dia dengan Tuhan nanti. Jadi sanksinya nanti setelah akhir dari kehidupan atau kematian itu sendiri. Oke, jadi itu yang pertama adalah norma agama. Terus yang kedua adalah norma susila, kesusilaan ya. Jadi susila itu adalah hubungan antara kita berhidup bermasyarakat. Asusila, apabila itu setiap diri kita, batin kita ini ada sesuatu yang mengatur hati nurani gitu ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, loh ini kok nggak pas ya, ini nggak tepat kita lakukan, itu pasti akan di hati kita ini, kalau hati nurani kita tersentuh, itu kita akan misalnya kesusilaan gitu ya, melanggar, maksudnya dalam suatu masyarakat ada tatanan tidak boleh misalnya makan di depan pintu gitu ya. Mungkin adat di daerah Jawa ataupun daerah lainnya gitu ya, atau bilang yang itu pamali atau larangan. Nah, nanti misalnya dia melanggar hubungan dengan masyarakat yang lain, misalnya tidak boleh kalau misalnya ada kumpulan orang gitu, dia tidak bisa atau melanggar kesusilaan gitu ya, misalnya yang berakibat itu bisa dijauhi oleh masyarakat, sanksinya seperti itu. Nah itu juga melakukan kegiatan yang kurang pantas gitu. Tapi di dalam hal itu tidak ada sanksi konkret atas pelanggaran terhadap norma kesusilaan itu. Oke, nah itu yang kedua ya. Nah, yang selanjutnya adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah misalnya ya dalam kehidupan bermasyarakat juga ya. Misalnya dalam kita taruhlah masuk ke gang gitu ya, gang yang cukup padat misalnya.
kita bawa motor kendaraan. Kalau dulu itu ada masih ada tulisan tuh di masuk gang mana gitu ya, untuk kesopanan Anda sopan kami segan gitu biasanya kan ya. Jadi kita masuk motor kita matikan, kemudian kita tuntun gitu, karena gangnya cukup sempit gitu ya, dimana banyak anak kecil juga, atau juga ada polisi tidur. Nah dalam hal itu juga kita juga pelan-pelan semacam itu ya. Nah itu kesopanan. Nah, itu sanksinya apa? Sanksinya ya paling diomongin aja kalau misalnya kita tidak sopan gitu ya, kurang sopan, tidak permisi gitu, ada orang duduk di sebelah itu adalah sanksinya mungkin hanya sebatas sanksi masyarakat ya, diomongin atau oh orang itu kok kurang sopan gitu. Nah itu mungkin salah bentuk sanksinya. Nah ini dari ketiga norma itu tadi ada norma agama, norma kesusilaan, dan juga norma kesopanan. Itu tidak ada sanksi yang konkret atas pelanggaran yang dilakukan terhadap norma tersebut. Nah akhirnya untuk membuat suatu hukuman atau pelanggar itu mendapatkan sanksi konkret, maka ada yang namanya adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah bicara mengenai aturan yang tertulis ya, meskipun ada hukum yang tidak tertulis dan ada hukum yang tertulis. Nah, sebagai hukum yang tertulis ya, seperti halnya dengan apa yang diatur dalam hukum publik, misalnya hukum pidana gitu ya, atau hukum publik lainnya, bikin hukum pajak gitu ya. Nah itu ada sanksi konkret apabila kita melanggarnya. Misalnya seseorang melakukan tindakan pidana pencurian gitu ya, pencurian. Nah itu nanti akan ada pasal dalam KUHP, pasal sekian yang melanggar dia, maka nanti dia memenuhi delik perkaranya dan dia bisa diadili karena adanya unsur mens rea-nya, ada kesengajaannya, ada peraturannya juga. Nah di situ maka dia bisa dikenai sanksi berdasarkan yang tertulis di dalam KUHP itu. Jadi dia bisa dituntut konkret, hukumannya sekian tahun penjara atau sekian bulan kurungan gitu ya. Jadi itu konkret. Nah itulah teman-teman yang menjadi dasar dari hukum itu ya. Nah kita bicara di pengantar ilmu hukum ini ada 4 norma tersebut. Itu ada norma tadi, norma agama, norma kesopanan, kesusilaan. Yang ini tidak ada sanksi konkret atas pelanggarnya, tetapi ada satu norma yang menjadi pembeda, itu norma hukum yang memberikan sanksi konkret terhadap pelanggarnya, yaitu berupa kalau hal ini hukuman badan ya, bisa dipenjara ataupun denda atau yang lainnya. Jadi konkret disebutkan di pasal-pasalnya itu di dalam hukum yang tertulis di dalam hal ini. Misalnya contohnya adalah KUHP ya, seperti itu. Oke, demikian teman-teman pembahasan mengenai norma ya. Jadi norma itu ada 4 tadi, dan norma-norma itu tadi itulah yang menjadi dasar dari ilmu hukum atau pengantar ilmu hukum di sesi kali ini, dan juga kedepannya itu ini adalah menjadi landasan apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.